Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang saya percaya bahwa dalam hidup ini kita selalu mengalami penyertaan dan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Walau dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi krisis dan tanpa kita minta, tanpa kita bisa menghindar, krisis itu bisa saja datang. Tetapi orang yang memegang firman akan selalu mengalami kekuatan yang baru. Amin. Ibrani 13 ayatnya yang kelima berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setiap kita tidak ada yang mengatakan bahwa tidak mau dengan namanya uang. Uang adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan juga bisa dikatakan merupakan kebutuhan setiap kita. Dengan uang, saya dan saudara bisa bertransaksi. Dengan uang kita bisa memenuhi segala tanggung jawab yang harus kita penuhi. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kalau kita mau mengurus anak-anak juga kita harus menggunakan uang, ya. Jadi tidak ada salahnya jikalau Bapak, Ibu, Saudara memiliki uang yang lebih. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, janganlah kamu menjadi hamba uang, artinya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah dengan uang. Sehingga segala sesuatu menjadi tolak ukur adalah uang. Hubungan diukur melalui uang, kemudian dengan uang hubungan bisa rusak, baik hubungan dengan sesama. Bahkan uang itu bisa merusak antara hubungan kita dengan Allah. Ketika kemudian uang kita letakkan di atas, kemudian Tuhan kita letakkan sebagai deretan yang berikutnya. Itu yang menyebabkan sehingga firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Cukupkanlah artinya kita belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Walaupun rasanya semuanya serba sedikit, keuangan kita rasanya sedikit. Tetapi ketika kita paham bahwa hidup ini kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tamak dengan uang, tetapi belajar mensyukuri dengan apapun yang Tuhan berikan. Sekali lagi bukan berarti kita tidak butuh akan uang. Tetapi yang firman Tuhan larang adalah ketika kita menjadi orang yang tamak dengan uang, sehingga uang itu merusak hubungan antara kita dengan sesama, antara kita dengan manusia. Bisa saja kita begitu tidak bisa terlepas dengan uang. Ada orang lain mungkin yang membutuhkannya, kita tidak bisa melepaskannya. Karena buat kita uang itu adalah hal yang sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana caranya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tamak dengan uang, menjadi orang-orang yang bisa berbagi dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita menyadari firman Tuhan berkata, mulai dari kalimat karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kuncinya bagaimana supaya kita tidak menjadi hamba uang, dalam arti kita tidak menjadi tamak, kita tidak menjadi serakah, kita tidak menjadi karena uang kemudian hubungan kita dengan sesama rusak, hubungan kita kemudian dengan Tuhan juga mulai rusak, adalah ketika kita memahami firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, artinya Allah sendiri yang mengatakan. Perkataan Allah sendiri adalah aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara soal tidak membiarkan artinya bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka pribadi Allah itu dia tidak akan bersikap acuh, ya. Membiarkan itu bisa berarti acuh, sudah tahu, udah mengerti bahwa seseorang itu membutuhkan belas kasihan, tetapi manusia bisa membiarkannya, bisa mengacuhkannya. Padahal mungkin kita bisa melakukan sesuatu buat orang itu, tetapi kita membiarkannya, kita mengacuhkannya. Tetapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku di sini adalah berbicara tentang Allah sendiri. Allah sendiri yang tidak akan membiarkan manusia. Ketika manusia kehilangan hubungan dengan Allah, Allah tidak ingin membiarkan kondisi itu terjadi terus-menerus, ya. Sehingga Allah punya inisiatif, Allah tidak membiarkan kondisi yang buruk karena
Ketika manusia kehilangan hubungan dengan Allah, Allah membuat satu rencananya bagaimana lewat karya salib, lewat Yesus Kristus, hubungan yang sudah terputus akibat dosa bisa dibangun kembali. Allah tidak mau membiarkan manusia terhilang. Allah tidak mau membiarkan manusia kehilangan damai sejahtera. Allah tidak mau membiarkan manusia mereka berada di dalam keadaan terpuruk. Dan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak ingin membiarkan kehidupan saya dan saudara terus-menerus berada di dalam kesulitan. Karena apa? Allah tahu segala kesusahan yang kita alami. Mungkin saat ini saudara berkata, aku benar-benar sedang membutuhkan keuangan. Aku benar-benar membutuhkan kesehatan. Ada banyak hal mungkin kesusahan dan kesulitan yang kita alami. Tetapi percayalah lewat Ibrani firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kemudian firman Tuhan berkata, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita pernah mengalami mungkin pengalaman ditinggalkan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita percaya, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita anggap bahwa mereka akan bisa menjadi penopang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22, Tuhan yang membawa mereka keluar dan Tuhan yang tidak meninggalkan mereka. Dalam arti dalam perjalanan mereka ada rute-rute memang yang harus mereka alami. Ada hal-hal perjalanan yang harus mereka tempuh, yang harus mereka lewati. Dan firman Tuhan berkata bahwa tiang awan, tiang api berbicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang bagaimana Tuhan tidak meninggalkan. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini, mari sama-sama kita membangkitkan iman percaya kita. Kita bisa berkata, uang aku butuh, uang aku perlu. Tetapi aku tidak menjadi hamba uang, aku tidak mau tamak, aku tidak mau serakah. Uang tidak akan merusak hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita adalah Israel rohani, percayalah apapun yang sedang engkau alami, pengalaman tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, itu akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Mungkin engkau berada dalam kesedihan, engkau berada dalam keterpurukan, terimalah dengan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan engkau dan saya. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, ada tiang awan, ada tiang api, berbicara Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, itu juga yang akan Tuhan arahkan hari-hari hidup kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Dia, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima dengan iman firman-Mu bahwa hidup kami bukan diatur dengan apa yang kami miliki. Bahkan ketika yang kami miliki mungkin rasanya sedikit Tuhan, tetapi kami tidak mau egois. Kami tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Ada kesusahan mungkin, ada sakit penyakit, ada tantangan, ada beban yang sangat berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman itu yang akan menghidupkan, firman itu yang akan membuat kami ketika berada dalam rute yang sangat menyakitkan sekalipun, kami akan bangkit. Kami akan mengalami pengalaman dan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya kami mau berjalan dengan Allah yang hidup, Allah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.